Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renova Alexandra dengan NIM 2021011008. Di sini saya akan memperkenalkan tentang bagaimana produksi vanili. Pertama tentang 6M1 ini, komoditas vanili. Vanili merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Vanili termasuk ke dalam golongan anggrek Orchidaceae. Buah vanili banyak digunakan sebagai bahan campuran makanan maupun minuman. Yang pertama adalah atau manusia. SDM salah satu faktor yang penting karena dari sanalah modal dan keterampilan dikelola. Yang kedua adalah money atau uang. Dengan ketersediaan uang yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk memperoleh laba yang maksimal. Nomor 3 adalah material atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat penting dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak dapat mengolah sesuatu untuk dijual. Yang keempat adalah mesin atau peralatan mesin. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Di samping efisien, tingkat kesalahan manusia akan berkurang. Yang kelima adalah metode yang digunakan, tentang bagaimana mekanisme kerja yang dapat berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Market atau pasar. Agar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Yang ketujuh adalah information atau informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan dapat lebih sempurna. Yang selanjutnya adalah random fluctuation. Yang pertama, input terdiri dari satu, manusia, kedua, tanaman vanili itu sendiri. Yang kedua adalah proses konversi. Proses konversi meliputi satu, manusia, dua, bahan baku, ketiga, mesin, keempat, metode pengolahan yang digunakan. Dari proses konversi menghasilkan output. Output terdiri dari satu, bubuk vanili, kedua, ekstrak vanili, keempat, oleosin vanili, keempat, sari vanili. Terus selanjutnya penentuan kategori sistem produksi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan biasanya merupakan kebutuhan dasar dari semua proses produksi. Tahap ini membantu untuk menentukan tujuan dan bagaimana tujuan produksi dapat dicapai dengan baik. Kedua adalah routing atau penentuan alur. Penentuan alur ini merupakan tahapan kedua dalam proses produksi. Tahap ini meliputi di mana bahan mentah dapat diperoleh, diproses, diselesaikan, dan diperiksa kualitasnya, dan didistribusikan. Keputusan ini dibuat mengenai kuantitas dan kualitas barang dan jasa serta tempat produksi. Penentuan alur ini adalah tahap penting dalam proses produksi. Ketiga adalah scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan berarti menentukan waktu proses produksi, misalnya berapa banyak waktu yang harus dilakukan setiap tahap produksi, berapa lama setiap orang harus bekerja pada alur kerja tertentu. Keempat adalah dispatching atau pengiriman. Tahap ini adalah awal produksi yang sebenarnya. Tahap pengiriman ini melibatkan penyediaan barang-barang yang diperlukan, pemeliharaan catatan, pemantauan alur kerja seperti yang direncanakan, pencatatan berapa kali mesin bekerja, waktu ideal mesin, dan lain-lain. Kelima adalah follow up. Tahap follow up ini merupakan tahap terakhir dari proses produksi. Tahap ini mengukur produksi aktual versus produksi yang diharapkan. Follow up membantu mendeteksi masalah yang menghilangkannya untuk membantu kelancaran proses produksi. Kedua adalah sistem manufaktur. Satu, penentuan lokasi pabrik. Tahap awal dimulai dari penentuan lahan untuk mendirikan unit produksi. Kedua adalah pembelian mesin. Dalam proses produksi vanili,
perusahaan akan membutuhkan mesin untuk mencampur semua bahan yang diperlukan. Mesin produksi ini berupa pelayu vanili untuk menyaring ekstrak vanili, mesin pengemas produksi, dan pelabelan vanili. Semua ini akan menjadi penyertaan modal bagi perusahaan. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Perusahaan juga akan membutuhkan tenaga kerja untuk mencampur semua bahan menjadi satu, memisahkannya ke dalam batch produksi dan rasa yang berbeda, kemudian mengatur tingkat output mesin dan suhu pelayu, tim pengemas produksi, dan pengawas sistem produksi secara keseluruhan. Yang terakhir adalah proses pengendalian produksi, mengelola permintaan dalam tahapan produksi, peluang ketidakcocokan antara permintaan aktual dengan kepastian yang tersedia sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, berikut kasus-kasus penyelesaian dalam pengelolaan permintaan. Jika permintaan melebihi kapasitas, maka perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Solusi jangka panjang yaitu meningkatkan kapasitas agar tidak mengurangi keuntungan. Jika kapasitas melebihi permintaan, maka perusahaan merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Yang terakhir adalah penyesuaian pada permintaan musiman. Perusahaan membuat produk sesuai dengan kapasitas permintaan, sebab jika produksi berlebih, maka barang tidak akan digunakan di luar musim dan bisa memicu kerugian. Itu dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.